Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit usaha mikro kecil menengah sebesar 16,75% pada April 2022. Adapun segmen yang paling cepat tumbuh dari kelompok UMKM adalah kelompok usaha mikro, yang mana sebagian besar dikelola oleh para perempuan. Bank Indonesia atau BI mencatatkan pertumbuhan kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebesar 16,75% pada April 2022 bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmisari mengungkapkan yang paling cepat tumbuh dari kelompok UMKM adalah kelompok usaha mikro yang mana sebagian besar dikelola oleh para perempuan atau kaum emak. Bank Indonesia melaporkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada April 2022 mencapai Rp1.195 triliun. Jika dilihat dari besaran skala usaha, maka porsi kredit pada usaha mikro mencapai Rp412,6 triliun. Di samping itu, jumlah nasabah perbankan dari sektor UMKM saat ini sudah mencapai 41,5 juta atau bisa disebut 63% UMKM di Indonesia sudah terhubung dengan perbankan. Hal tersebut tentu menjadi sinyal positif untuk UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui akses pembiayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya, penyaluran kredit UMKM semakin deras. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Selamat pagi Ibu Sarmila. Selamat pagi Pak Fajar, apa Ya, kabar? salam sehat dengan Prasetyo Ibu. Oh, Mas Siap. Pras hari ini. Iya, Ibu, ini menarik ya kalau kita lihat dengan penyaluran kredit dari perbankan tadi. Kalau misalnya perbankannya tumbuh 9%, tapi penyaluran kredit untuk UMKM-nya justru tumbuhnya double digit ini. Bagaimana tanggapan Bu Sarmila? Ya, halo? Halo? Ya, silakan Halo. Ibu. Ya, jadi UMKM kreditnya hari ini luar biasa peningkatannya dibanding dengan perbankan, kredit perbankan lainnya ya di sektor Ya, yang besar. Karena saya melihat hasil dari ya ramalan Pak Pras sama saya terakhir kita bincang-bincang itu bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini setelah Lebaran ini luar biasa meningkatnya. Ini oke. didukung oleh beberapa sektor, diantaranya yang kuliner, kemudian wisata, kemudian juga industri yang mulai home industry ya, yang udah mulai berkembang. Oke. Kemudian juga ada beberapa yang saya lihat di sektor pangan yang mulai bergerak ya gitu. Baik, itu dia. Berarti 4 sektor di UMKM yang menopang akhirnya penyaluran kreditnya. Penyerapannya sendiri bagaimana Bu? Apakah benar-benar bisa menopang kinerja? Tadi kalau kita lihat mikronya kah atau yang menengahnya nih? Oke, yang paling banyak sekarang ini kelas mikro, karena Hmm, pemerintah itu sekarang ini gencar-gencarnya memberikan berbagai stimulus ya, oke. khususnya di bidang usaha kredit-kreditnya. Mereka sekarang meluncurkan beberapa program kredit kemitraan, diantaranya itu ada Mekar ya, Mm-mm. KUR Ultra Mikro atau UMI, mereka sebut. Iya, Ada KUR Super Mikro, ada KUR Mikro, ada KUR kecil, ada KUR Syariah, serta ada bank wakaf juga yang mikro, zakat mikro finance too much gitu, banyak yang sekarang mereka buat untuk usaha mikro kecil ya. baik. Jadi yang menengah dianggap sudah mapan. Nah, itulah yang nanti masuknya di kelas perbankan yang sekarang ini yang menjadi berbeda dengan yang usaha mikro kecil tadi ini. Lebih kepada karena tataran bankable atau tidak nih Bu? Kalau bicara mengenai Ya, mikro. kalau dilihat di sini adalah mereka base-nya adalah perempuan yang Mm-mm. berbasis komunitas. Itu mereka menjadi sasaran Hmm. daripada program-program ini. Jadi komunitasnya bisa koperasi, bisa kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok pesantren, kelompok-kelompok yang ada di dalam satu e-commerce kah gitu, dalam satu Oke. industri bersama ya gitu. Baik, apakah ini perkembangan yang cukup menarik begitu untuk dicermati di mana kaum ibu-ibu ini sudah mulai mantap nih
menjadi wirausahawan di industri UMKM kita? Ya, Mas Prasetyo, aku nih jujur aja dari hati yang paling dalam. Ya, Ini ibu-ibu turun ke bisnis suka tidak suka karena para suaminya ini banyak kehilangan pekerjaan ya. Sebenarnya ibu-ibu oke, itu kan pekerjaan domestiknya di rumah tangga. Nah sekarang ini karena betul. tuntutan ekonomi suka tidak suka mau tidak mau mereka go to masuk ke bisnis. Alhamdulillah. Ah, oke. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama nih Pak Prasetyo ke depan ini ibu-ibu yang tadinya tidak mendesain dirinya menjadi seorang entrepreneur, Yap. mereka sekarang udah mau masuk karena memang sekarang ini kalau mereka tidak survive, mereka tidak bisa menghidupkan keluarganya dan membantu suaminya begitu Oh, ya. Jadi ini entrepreneurship wanita itu harus kita desain nih ke depan dan alhamdulillah insya Allah hmm, yang tadi semulanya itu mikro kecil itu hanya dikelola oleh perempuan yang notabene bukan didesain menjadi entrepreneur, mudah-mudahan dengan ada banyak program-program ini mereka terdesain dengan sendirinya menjadi entrepreneur dan ini peluang baik ya buat Indonesia oke. dan buat saya tidak lagi ada gender dan non gender ya dalam melakukan usaha ke depan. Ya, tantangannya lebih kemana nih kalau kita bicara entrepreneur kita yang sekarang dari ibu-ibu ini? Karena kan tadi mungkin tantangan kaitannya dengan pandemi, harus membantu ekonomi keluarga begitu. Ya, tantangan ke depan yang pasti mereka harus bisa cepat adaptif ya, bisa menjadi inklusif ya, tidak eksklusif lagi mereka menjadi inklusif supaya mereka bisa merubah mindset berpikir mereka, edukasi tentang kewirausahaannya harus kuat nih. Jadi mau nggak mau nih peran-peran kita sebagai stakeholder daripada negara ini juga bersama-sama membantu ibu-ibu untuk meningkatkan edukasi tentang bagaimana memanage bisnisnya ke depan. Oke, lantas realisasi dari penyaluran dana perbankan ke sektor UMKM yang double digit ini, realisasinya menurut pandangan dari Kadin sendiri seperti apa? Apakah benar-benar tepat sasaran, Bu Sarmila? Saya karena ini baru triwulan 1 ya Iya, kemarin baru berlangsung tapi kalau dilihat dari triwulan 1 pertumbuhan ekonomi kita udah 5% ya. Jadi saya oke. melihat ke depan ini bagus sekali dan mungkin insya Allah ya kalau boleh saya jujur kalau ada memang banyak kur nilai-nilai uang ada beredar di masyarakat dengan banyak ini perputaran lebih baik dan buat ekonominya makin sukses. Jadi kita nggak akan kena inflasi nih, nggak akan kena masalah yang terlalu dalam. Tapi memang harus dipikirkan ini sumber-sumber uang yang untuk program-program ini dari mana ini Mas Hmm, Prasetyo. Ini yang harus PR kita bersama. oke. Jangan sampai nanti kur ini sudah dibagikan banyak ke masyarakat, tapi misalnya ada problem karena ketidaktahuan mengelola usaha dengan baik, akhirnya banyak kredit macet yang terjadi lagi di masyarakat. Oleh karena itu saya berharap program kur yang bagus ini serapan kur yang banyak ini diimbangi dengan pendampingan dengan edukasi yang bersinergi bersama dari perbankan juga untuk kepada penerima kredit tersebut tidak only hanya jualan uang aja ke mereka. Oh, itu dia. Posisi Kadin sendiri bagaimana nih untuk menjaga juga bahwa wirausaha lah bisa dikatakan begitu dari sektor mikro ini juga bisa bertahan apalagi dengan kita tahulah pinjaman ini juga wajib dibayarkan kan. Betul. Jadi kalau Kadin Indonesia kebetulan kita punya lembaga sampai ke wilayah-wilayah di daerah-daerah, kabupaten, kota. Kami selalu bersama-sama tim Dekopinda, Kadinda daerah dan juga Oke. beberapa wilayah itu kita selalu membuat pelatihan-pelatihan. Bahkan Kadin Indonesia sudah menyiapkan wiki wirausaha namanya, Hmm. yang mana ibu-ibu ataupun seluruh masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana mengelola usaha dan ingin ada pertanyaan-pertanyaan mereka bisa langsung ke wiki wirausaha itu sebagai call center ya buat siapapun para wirausaha yang ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman. Bahkan saya pribadi Pak selaku ketua umum salah satu organisasi
karena notabene di Kadin ini adalah perwakilan dari asosiasi-asosiasi yang ada yang duduk di Kadin. Kami itu melakukan langkah-langkah di grassroots yang notabene setiap minggu kita pantau, Pak. Dan kami juga alhamdulillah mendapat pertanyaan-pertanyaan banyak dari bawah. Oleh karena itu kita harus suka menyiapkan platform Wikiwirausaha ini untuk bisa menjawab ini, dan saya sendiri turun di grassroots itu ke lapangan, Pak, bersama-sama ibu-ibu. Kita menyapa ya mereka satu persatu apa permasalahan mereka. Dan saya lihat hari ini transaksinya bagus banget, Pak. Jadi mereka sekarang ini kita nyambung dikit agak di luar konteks ini. Yang pertama sekarang ini pemerintah lagi pengen semua masyarakat bisa beli minyak goreng harganya 14.000 kan, Pak. Betul. Nah, kebetulan saya sebagai pelaku salah satu yang dipilih menjadi mitra pemerintah untuk mendistribusikan minyak goreng ini di lapangan. Dan alhamdulillah kita berikan kepada ibu-ibu dan sampai ke masyarakat, mereka menjualnya 14.000. Itu kejadian, dan sekarang harga udah mulai turun, Pak, di mana-mana minyak goreng udah mulai karena ada timnya ibu-ibu yang bekerja untuk menurunkan harga minyak goreng ini. Tapi tetap ada gain yang didapatkan oleh mereka kan? Dapat. Baik, potensinya. Ini contoh aja nih. Kami mendapatkan harga minyak gorengnya 13.000, nah mereka 14.000. Ya oke lah, ibu-ibu seneng lah mereka begitu, Pak. Baik, potensinya seperti apa sih kaum ibu-ibu ini dalam menatap ke depan begitu dengan bentuk wirausaha yang mereka geluti? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bu Sarmila. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan proporsi dari kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ini untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kita lihat terus bertambah, baik yang mikro, kecil maupun menengah. Sehingga total dari proporsi kredit UMKM ini untuk UMKM-nya senilai 1.098,14 triliun rupiah, data per tahun 2019. Dan ini trennya terus bertambah ya, dari tahun 2017 di 942 triliun, kemudian meningkat 2018 1.032, dan di tahun 2019 lalu 1.098 triliun rupiah. Dan berikutnya untuk UMKM Go Digital, di mana jumlah UMKM yang sudah onboarding ke dalam sistem digital itu sudah 16,4 juta pelaku. Sementara sebelum pandemi COVID-19 baru tercatat sekitar 9 juta UMKM. Adapun target sampai dengan tahun 2024 mendatang ada 30 juta pelaku UMKM kita yang go digital. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Bu Sarmila, kita akan lanjutkan kembali, Bu. Tadi data-data yang menarik kalau kita cermati. Proporsi dari penyaluran kredit terus bertambah dari tahun ke tahun. Sementara kita lihat yang go digital juga tercatat mengalami pertumbuhan. Apa yang bisa kita lihat dari kondisi ini? Sinergitas yang sudah dilakukan pemerintah, Kadin, dan pelaku usaha pun nampaknya sudah on the track begitu? Ya. Makasih Mas Pras. Jadi betul-betul kita melihat, apalagi sekarang ini di 2022, walaupun kan kita tahu ya sama-sama hampir 80% pengusaha UMKM itu terkena dampak COVID-19 ini, Mas Pras. Itu poin pertama yang kita mau sampaikan. Data-data yang Pak Prasetyo tampilkan tadi itu sebelum COVID-19 itu semua meningkat. Tapi sekarang juga pemerintah itu memberikan stimulus melalui PEN. Itu adalah dana dari pemulihan ekonomi nasional yang jumlahnya gede loh, 455 triliun sekarang tahun ini. Jadi itu makin meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan KUR itu kalau nggak salah saya itu angkanya sekitar 300-an triliun, 337 triliun loh KUR itu juga. Jadi peluang-peluang ini harus ditangkap oleh para pengusaha, khususnya menengah, kecil, dan mikro ini. Kalau teman-teman usaha
pengusaha ini nggak mau ambil uang ke bank, ini sayang sekali. Dan karena apa? Peluangnya besar banget. Dan yang paling penting sebenarnya selain pengakses terhadap dibukanya dengan deras, ini akses terhadap kredit daripada perbankan ini, saya berharap juga ke depan teman-teman pemasarannya juga baik. Jadi sehingga input dan outputnya dalam prosesnya itu menjadi seimbang. Dan yang menarik Pak Pras, kenapa sekarang ini digedekan sedikit? Karena ada target Pak di tahun 2023 ke depan ini, harapannya pemerintah persisnya 2024, Ya, harapan pemerintah itu 30% daripada semua perbankan wajib memberi kredit kepada usaha mikro kecil. oke. 30%. Sekarang belum 30%. Jadi penyaluran kredit perbankan itu oleh OJK dimintakan secara resmi kalau banknya mau survive dan mau beroperasi di Indonesia, para bank nih harusnya 30% dari porsi pemberian kredit itu 30% harus fardu ain wajib diberikan kepada usaha kecil dan usaha mikro dan kecil. Makanya sekarang kreditnya mulai digencar karena waktunya tinggal 2 tahun lagi ya. Bahkan ada Betul. isu kalau sampai tidak memberikan 30%, mereka banknya mau kena teguran begitu Pak. Oh, oke. Tapi gimana nih teman-teman dari pelaku UMKM mikro lah yang sedang menjadi fokus gitu menangkap peluang ini? Apakah masih ada kekhawatiran mereka tidak sanggup nanti membayarnya kah? Atau mungkin mereka masih perlu pendampingan kah pada saat melakukan ataupun menjalankan usaha mereka, Bu Sarmila? Iya Pak, saya terus story juga nih Pak Pras. Itu Oke, benar kejadian yang Pak Pras ngomong, itu benar kejadian yang disampaikan Pak Pras itu benar kejadian. Mereka pengennya pendampingan, malah bilang ke saya gini, Bu Sarmila aja yang ngambil kredit, saya ngambil ke Bu Sarmila. Coba itu kan oke, kacau. Saya bilang gini, aduh ibu-ibu macam mana ini, berani dong. Mereka karena mungkin mereka takut ya didatengin rumahnya sama kayak seperti rentenir-rentenir gitu oke. ya. Jadi tapi ketika kita siapkan edukasinya, ketika kita siapkan pasarnya, mereka berbondong-bondong mau ambil kredit ini Pak gitu. Hmm, Jadi saya melihatnya yang penting mereka tahu bagaimana cara mengembalikan uangnya, bukan hanya kredit-kreditnya saja. Tapi berarti kan bagus dong konsumen kita ini mereka hati-hati ya Pak dalam mengambil kredit karena takut betul. ibu bukan berarti dikasih kredit langsung seneng langsung ngambil, mereka mikir nih kalau aku ambil kredit aku bisa kembaliin nggak duitnya ini bagus sekali buat saya ya, buat saya pribadi mereka sangat hati-hati. Nah tinggal kita nih pendamping para stakeholder yang memiliki komunitas-komunitas ini support mereka supaya itu terserap gitu ya, jadi supaya mereka dikasih satu guidance, satu komunitas yang berbasis kelompok produk tertentu. Ini Iya. cakep banget Pak untuk ke depan ini kita membuat klaster-klaster Pak yang didampingi. Jadi ada pembelinya, ada penjualnya, ada pelaksananya. Itu keren banget ini ke depan. Itu Kalau dia. bisa disatukan, ini keren banget Berarti ya. dana sudah tersedia, PEN saja sudah 450-an triliun. Kemudian yang khusus untuk UMKM-nya saja 337 triliun. Berarti dananya tinggal dimanfaatkan. Apakah ini sudah merata, Bu? Sabang sampai Merauke, sehingga kita memang benar-benar ditopang oleh wirausahawan di Indonesia sehingga menopang aktivitas ekonomi nasional nantinya. Iya Pak, meratanya dalam arti proporsional ya Pak, Hmm, bukan merata sama rata di semua wilayah, tapi betul. proporsional melihat kepadatan penduduknya, Hmm, geografisnya, kebutuhan masing-masing kerapatan wilayahnya. Bapak tahu nggak Pak, ini juga saya nggak lebih di lapangan. Indonesia itu kita bagi 3 wilayah Pak, oke. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Indonesia Barat kita kategorikan 10 provinsi di situ. Kemudian Indonesia Timur itu 17 provinsi. Indonesia Tengah 7 provinsi, tetapi Indonesia Tengah ini itu dari mulai Banten, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Bali itu mereka menguasai 70% perputaran duit Indonesia, Pak. Wow, hanya di 7 provinsi itu saja di wilayah tengah yang Anda Iya. bagi tadi. Oke. Dan lebih menarik itu 7 provinsi. Iya, iya, Nah, iya. Indonesia Barat itu 10 dari Aceh sampai Lampung, itu 10 Hmm, provinsi. Itu mereka aduh itu cuman berapa itu, apalagi yang lebih lebih parah lagi 17 provinsi Indonesia Timur. Itu ah, mereka
Tiganya, aduh ya Iya, ya. Itu Allah. kendalanya di mana? Ada bottleneck di mana nih, Bu Sarmila? Apakah pemahaman literasi yang belum tercerahkan kah atau ada hal lain? Mhm. Jadi 70% itu di 7 provinsi, yang sisanya 20%-nya ada di Indonesia Barat, 10%-nya di Indonesia Timur. Ini PR besar buat kita, 17 provinsi cuma 15% mereka yang aktif di dalam kewirausahaan itu. Jadi itu masalahnya di mana? Saya pun lagi mencari Hmm, masalahnya di mana. Saya wah, udah tahu nih masalahnya di mana. Yang iya, iya, iya. pertama edukasi, Pak. Edukasi di Oke. Indonesia Timur itu mereka lebih tertutup ya, lebih Hmm, tertutup. Jadi melihat apa komunitasnya itu lebih tertutup, ibu-ibu apalagi gitu ya. oke. Ya saya melihat dan jumlah penduduknya mungkin belum banyak, makanya saya suka bilang sama teman-teman nih di Jawa, pada hijrah tuh ke Indonesia Timur di sana kurang orang Iya, gitu iya, iya. kan, maksudnya. Transmigrasi lagi, Bu ya. Mesti di sana itu mesti ada yang menggerakkan lagi, Pak. Jadi kita sekarang ini jadinya kalau mau cari aman nih ya, Hmm, kita buat program di 7 provinsi aman, udah mewakili 70% gitu kan. oke, Nah, oke. itu yang apa proporsionalnya seperti itu, Baik, berarti Pak. Jadi tantangannya masih tetap ada begitu, fokus dari pemerintah untuk mengembangkan industri mikro ini juga akan menjadi salah satu pelecut tentunya bagi teman-teman UMKM seperti Kadin Indonesia juga ini, Bu Sarmila. iya, betul betul. Jadi Pak Pras, Ya. ini kalau saya boleh jujur, ini titik balik kita bersama ini Hmm, Pak Pras untuk mensupport para UMKM kita khususnya menengah ke bawah oke. untuk sama-sama mereka dirangkul, dibuatkan satu komunitas dalam satu klaster-klaster tertentu dengan basisnya adalah potensi dari masing-masing daerah sehingga kita kerjasama dengan Pemda-Pemda juga Hmm, sehingga nanti programnya menyatu antara Pemda terus private kita swasta kemudian nanti juga dengan kalau bisa dengan university-university yang ada berkolaborasi ini sangat menarik apalagi perbankan udah support dananya jadi nggak ada cerita sebenarnya iya, ini nggak betul. bisa gitu loh ini Ya, Indonesia menjadi negara besar itu keniscayaan loh itu hmm, kejadian loh itu kalau kita betul-betul bergandeng tangan ya benar-benar satu satu plan satu ya. satu satu meja satu bikin satu sistem skema kerja yang bareng antara pemerintahnya duduk swastanya duduk dan juga university yang ada di kampung itu juga duduk itu aduh Iya, saya iya, sih iya. menginginkan itu gitu. Itu dia sumangsaran yang dinantikan bagaimana para ya pemangku kepentingan, kemudian pelakunya juga duduk bersama memikirkan langkah berikutnya dengan dana yang sebenarnya sudah tersedia banyak nih, tinggal dimanfaatkan. Karena perbankan juga pasti melihat dong pelaku UMKM-nya siap gak sih menerima dana yang akan digulirkan, begitu kan Bu? Betul, dan Oke, jangan dibiarkan mereka sendiri suruh nyerap-nyerap itu, Pak. Kalau ya, kalau mereka nggak dibantu oleh ya, Pemdanya setuju. tempatnya. Dan saya pikir perbankan boleh nih ngerangkul, bikinkan satu model bisnis Hmm, di wilayah-wilayah tertentu. Dan saya sebagai Kadin Indonesia siap diajak kerjasama nih, Pak. Juga oke, betul. IDX Channel kita bantu sebagai pilot project di beberapa wilayah khususnya di Indonesia Timur ya Ya, saya lihat tuh waduh itu parah bener Indonesia Barat juga masih agak luar baik. biasa. Itu dia. Yang penting gimana kita saling berjabat tangan tentunya gimana ini kita bersama-sama begitu untuk menyelesaikan permasalahan yang paling utama menuju Indonesia yang lebih maju lagi ke depan dengan mengembangkan sektor UMKM di tanah air. Bu Sarmila, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan juga sharingnya. Maju terus Bu untuk UMKM Indonesia. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Ibu. Makasih Pak Ya, Pras, salam sehat juga buat Pak Pras dan semuanya. baik. Makasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.